wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Samusa dengan Standbook A401-18259. Saya dari kelompok 4 dan di sini kelompok kami akan membahas materi tentang 7 metode pembelajaran. Yang dimana yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, jadi metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi, yang artinya mengajar dengan metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran siswa. Nah, siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan cara mendengarkan apa yang telah guru ucapkan. Nah, metode ceramah ini juga merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh guru. Ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah ini. Nah, yang pertama itu kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama, praktis dari sisi persiapan. Yang kedua, efisien dari sisi waktu dan biaya. Yang ketiga, dapat menyampaikan materi dengan banyak. Yang keempat, mendorong guru untuk menguasai materi. Yang kelima, dapat dengan mudah mengontrol kelas. Yang keenam, peserta didik tidak membutuhkan terlalu banyak persiapan. Dan yang terakhir, peserta didik langsung menerima ilmu pengetahuan. Nah, meskipun itu, metode ceramah juga memiliki beberapa kekurangan. Di mana kekurangan itu yang pertama, guru lebih aktif, sedangkan murid terbilang pasif karena perhatian hanya terpusat ke guru. Dan yang kedua, siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru. Meskipun di dalam kelas ada siswa yang kritis, karena di metode ini seakan-akan menganggapkan bahwa guru selalu benar. Dan yang terakhir, yang ketiga itu siswa akan lebih bosan dan lebih cepat mengantuk karena sekali lagi metode ini lebih terpusat ke guru. Jadi peserta didik hanya akan duduk dan mendengarkan, sehingga mengakibatkan peserta didik lebih mudah mengantuk dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Oke, demikian pemaparan metode ceramah dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maharani, Standbook A401-18231 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran PKN SD, yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Ada beberapa pengertian metode demonstrasi menurut para ahli. Jadi yang pertama itu ada menurut Muhyiddin Syah. Ia mengatakan bahwa metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan suatu barang, kejadian, aturan, dan urutan dalam melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran yang relevan. Dan yang kedua, menurut Syaiful, ia menjelaskan bahwa metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk review, memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenan dengan bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya pengertian metode demonstrasi menurut Rusminiati. Ia menjelaskan bahwa metode demonstrasi adalah peragaan suatu peristiwa atau suatu tingkah laku yang dicontohkan agar peserta didik atau siswa itu dalam suatu kelas dapat memahami dengan mudah. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan secara umum bahwa metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan cara memperagakan dan menunjukkan kepada siswa mengenai suatu proses, situasi, maupun dalam bentuk tiruan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari metode demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi yang pertama itu adalah peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran lebih menarik. Dan yang ketiga, dapat membuat pembelajaran lebih jelas dan lebih konkret, sehingga dapat menghindari verbalisme atau pemahaman yang hanya sekedar kata-kata atau kalimat. Dan yang terakhir adalah siswa dapat memahami objek yang sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan dari metode demonstrasi.
Jadi yang pertama, kelemahan dari metode demonstrasi adalah metode demonstrasi ini memerlukan keterampilan guru secara khusus. Kenapa? Karena jika tidak, maka pelaksanaan metode ini tidak akan efektif. Nah, selanjutnya metode demonstrasi ini memerlukan fasilitas seperti peralatan, tempat maupun biaya yang memadai. Dan selanjutnya, apabila kekurangan alat peraga atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan metode ini tidak akan efektif. Dan selanjutnya, metode ini memerlukan perencanaan dan kesiapan yang matang. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan metode demonstrasi. Jadi langkah yang pertama adalah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya adalah guru menjelaskan kepada anak-anak apa yang akan direncanakan dan apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya, guru mendemonstrasikan kepada anak-anak secara perlahan-lahan serta memberikan penjelasan yang cukup singkat. Dan selanjutnya, guru mengulang kembali selangkah demi selangkah dan menjelaskan alasan setiap langkah. Dan yang terakhir adalah guru menugaskan kepada siswa agar melakukan demonstrasi sendiri langkah demi langkah dan disertai dengan penjelasan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarti Asidora, stambuk A40118244. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode diskusi dalam pembelajaran PKN SD. Baik, yang pertama yaitu pengertian diskusi. Diskusi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih, di mana dalam bentuknya terdapat pengetahuan, musyawarah, dan atau ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Dalam diskusi juga tentunya ada sebuah topik yang akan dibahas, di mana dalam topik yang dibahas tersebut semua anggota kelompok atau anggota diskusi yang terlibat telah mengetahui topik apa yang akan dibahas. Diskusi terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu diskusi formal atau diskusi yang resmi, dan yang kedua adalah diskusi non formal atau diskusi yang tidak resmi. Baik, selanjutnya adalah metode diskusi. Dalam diskusi tentunya memiliki metode. Yang pertama yaitu harus menciptakan suasana akrab antar anggota kelompok. Yang kedua yaitu perlu mengenal karakter, perilaku, dan watak setiap individu anggota kelompok. Yang ketiga yaitu tidak mencari keuntungan pribadi ataupun golongan. Adapun unsur-unsur dalam diskusi, yang pertama yaitu materi, yang kedua yaitu manusia sebagai pelaksana, terdiri dari moderator, anggota kelompok, dan penyaji atau pemakalah. Yang ketiga yaitu perlengkapan. Selanjutnya adalah macam-macam diskusi. Adapun macam-macam diskusi di sini yang dapat saya jelaskan adalah yang pertama yaitu seminar, yaitu pertemuan para ahli yang mencoba untuk mendapatkan kesepakatan tentang sesuatu. Yang kedua yaitu sarasehan, yaitu pertemuan tersebut diadakan untuk mendengar pendapat pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga adalah lokakarya atau sanggar kerja, di mana pertemuan untuk membahas pekerjaan atau karya. Selanjutnya yaitu muktamar, yaitu perwakilan dari organisasi pertemuan untuk membuat keputusan tentang masalah yang dihadapi bersama-sama. Selanjutnya yaitu ada konferensi, yaitu pertemuan untuk membahas masalah yang dihadapi bersama-sama. Selanjutnya adalah diskusi panel atau diskusi anel, yaitu diskusi yang diselenggarakan oleh peserta diskusi panel yang menyaksikan atau dihadiri oleh beberapa pendengar dan diatur oleh moderator. Selanjutnya adalah diskusi kelompok, yaitu pemecahan masalah yang melibatkan kelompok-kelompok kecil. Dalam berbagai macam diskusi yang telah dijelaskan tadi, tentunya guru menggunakan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran PKN di SD.
Selanjutnya yaitu tujuan diskusi. Dalam diskusi tentunya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu diskusi diadakan sebagai wadah untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu diskusi diadakan sebagai wadah untuk menuntut ilmu atau menambah wawasan. Yang ketiga yaitu diskusi diadakan sebagai ajang untuk saling belajar menghargai pendapat seseorang, untuk belajar beretika, dan untuk belajar bagaimana cara berbicara. Nama saya FF Riani, Stambuk A401829. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran retitasi atau penugasan, merupakan model pembelajaran dengan memberikan tugas di luar jam kelas kepada siswa dan guru memberikan tugas untuk memahami materi lebih lanjut di rumah masing-masing. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan pelaksanaan metode retitasi yaitu yang pertama, tugas yang diberikan harus jelas. Yang kedua, tempat dan jam waktu penyelesaian tugas harus jelas. Ketiga, tugas yang diberikan terlebih dahulu jelaskan yang jelas agar siswa yang belum mampu memahami tugas itu berupaya untuk menyelesaikannya. Yang keempat, guru harus memberikan bimbingan utamanya kepada siswa yang memahami kesulitan belajar atau salah arah dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, memberikan dorongan terutama bagi siswa yang lambat atau kurang gairah mengerjakan tugas. Kelebihan metode penugasan atau retitasi. Yang pertama, tugas lebih merangsang siswa untuk belajar lebih banyak, baik pada waktu di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, metode ini dapat mengembangkan kemandirian siswa yang diperlukan kehidupan kelak. Kekurangan metode penugasan atau retitasi. Yang pertama, siswa sulit dikontrol apa benar mengerjakan tugas ataukah orang lain. Yang kedua, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa. Yang ketiga, sering memberikan tugas yang menonton sehingga membosankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair dilakukan. Biasanya syair tersebut disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan. Tujuan metode bernyanyi yaitu bagi anak antara lain memupuk perasaan irama dan estetis, memperkaya perbendaharaan bahasa, melatih daya ingat, memberi kepuasan, kegembiraan, serta kebahagiaan. Hal-hal tersebut akan mendorong anak untuk lebih giat dalam belajar. Manfaat metode bernyanyi. Bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik pendidik anak-anak dan perkembangan pribadinya secara luas. Karena bernyanyi bersifat menyenangkan, bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Bernyanyi juga dapat membangun rasa percaya diri anak. Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor, serta bernyanyi dapat membangun pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak, serta dapat meningkatkan keeratan sebuah dalam kelompok. Kegiatan bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak-anak. Hampir setiap anak menikmati lagu-lagu nyanyian yang didengarkan, lebih-lebih jika nyanyian tersebut dibawakan oleh anak-anak seusianya dan diikuti dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Melalui nyanyian atau lagu, banyak hal yang dapat kita pesankan kepada anak-anak, terutama pesan moral dan nilai-nilai agama. Kemudian, langkah-langkah metode bernyanyi. Metode pembelajaran melalui bernyanyi terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan yaitu terdapat penetapan tujuan pembelajaran, penetapan materi pembelajaran, menetapkan metode dan teknik pembelajaran, dan menetapkan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Kemudian kegiatan awal, guru memperkenalkan lagu. Kegiatan tambahan, anak diajak mendramatasikan lagu. Tahap penilaian dilakukan dengan memakai pedoman observasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan oleh anak. Yang kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode bernyanyi. Selain metode bernyanyi memiliki manfaat yang penting bagi siswa, metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan dari metode bernyanyi yaitu mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Di samping itu, metode bernyanyi dapat mengembangkitkan semangat kegairahan belajar para siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai kemampuan masing-masing, serta mampu mengarahkan cara belajar sehingga lebih memiliki motivasi ruang untuk lebih giat. Menyanyi memiliki kelebihan yaitu yang pertama dapat merangsang imajinasi didik, yang kedua dapat memicu kreativitas, yang ketiga memberi stimulus yang cukup kuat terhadap otak sehingga mendorong kognitif anak dengan cepat. Sedangkan kelemahan metode menyanyi adalah siswa ditekankan harus memiliki kesimpulan dan kematangan mental untuk belajar. Siswa harus berani berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Metode ini hanya mementingkan proses pengertiannya saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan. Dan apabila kelas terlalu besar, metode ini kurang efektif digunakan dan metode ini tidak memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, stambuk A401182449. Saya akan menjelaskan mengenai metode tanya jawab. Metode tanya jawab pada hakikatnya merupakan penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa, tetapi dapat juga dari siswa kepada guru. Metode tanya jawab dapat menjadi pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dalam rangka belajar kepada berbagai sumber seperti buku, majalah, kamus, laboratorium, video, masyarakat, alam, dan sebagainya. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar atau menyajikan materi melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Penggunaan metode ini dengan baik dan tepat akan dapat merangsang minat dan motivasi siswa dalam belajar. Berikut langkah-langkah dalam metode tanya jawab. Langkah-langkah penggunaan metode tanya jawab yaitu 1. Merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat kepada tingkah laku siswa. 2. Mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpan dari pokok persoalan. Kelima, menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab. Kelebihan yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan hilang rasa kantuknya. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termaksud daya ingatan. Dan yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Dan yang kedua, kekurangan. Siswa merasa takut apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Dan yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Dan yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apalagi siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Bentuk pertanyaan dalam metode tanya jawab. Yang pertama, pertanyaannya yang berhubungan dengan pokok atau topik materi yang dibahas. Dalam hal ini yang perlu ditanyakan adalah bagian-bagian atau hal-hal penting dari topik atau pokok materi itu. Usahakanlah tidak menanyakan sesuatu yang tidak penting. Pertanyaannya yang berhubungan dengan pokok atau topik materi yang dibahas. Dalam hal ini yang perlu ditanyakan adalah bagian-bagian atau hal-hal penting dari topik atau pokok materi itu. Usahakanlah tidak menanyakan sesuatu yang tidak penting. Dan yang kedua, pertanyaannya yang mudah dipahami siswa.
Yang ketiga, setiap pertanyaan hendaknya berisi hanya satu pokok pikiran. Yang keempat, gunakan kalimat yang singkat. Hindarkan bahasa atau istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh siswa. Yang kelima, pertanyaannya hendaklah sesuai dengan taraf berpikir atau tingkatan siswa. Yang keenam, pertanyaannya yang tidak terlampaui menghendaki